Kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sembari kita i'tikaf dan kita menunggu masuknya waktu salat Isya, malam ini kita sambung pengajian kita terhadap apa yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu, yaitu ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim lain. 3 di antaranya sudah kita gambarkan untuk mengingat kita semuanya, yaitu apabila bertemu hendaklah kita selalu untuk memberi salam. Yang kedua, apabila kita diundang hendaklah kita untuk memperkenankannya dengan segala macam undangan yang tentu saja undangan itu adalah tidak menimbulkan mudarat dan tidak terjadi potensi maksiat, baik yang sifatnya wajib untuk kita perkenankan maupun yang sifatnya sunat. Yang ketiga, apabila kita diminta nasihat, hendaklah wajib kita memberikan nasihat kepadanya, yang menunjukkan bahwa apabila nasihat itu tidak diminta, hukumnya adalah sunat untuk selalu kita menyampaikan bimbingan sebagai amal ma'ruf nahi mungkar. Berbeda dengan persoalan andai kata hukumnya kita menyaksikan di depan kita dengan sebuah kemungkaran atau sebuah kemaksiatan, dan itu lain lagi, karena yang sifatnya nasihat itu adalah luas sekali. Malam ini kita sambung yang keempat, yaitu apabila ia bersin fahamidallah, lantas ia memuji Allah, maka hendaklah kamu mendoakannya. Ini kewajiban kita yang keempat. Apabila seseorang muslim itu dia bersin, lantas ia mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengarnya disunatkan untuk mentasmidkannya, menunjukkan bahwa persoalan bersin ini adalah merupakan persoalan yang begitu besar hikmahnya dan begitu besar kenikmatan Allah yang diberikan kepada seseorang dengan sebab bersin, hingga apabila bersin 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu masih sunat untuk kita atau memuji Allah. Apabila saudara kita dan kawan kita bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, sunat kepada kita mengingatkannya supaya kita bisa mendoakannya, dan tidak sunat kita mentasmidkannya dengan ucapan ya rahamukallah apabila seorang yang bersin itu tidak memuji Allah. Supaya bisa kita mendoakan dia, maka boleh dan disunatkan untuk kita mengingatkannya. Begitu bersin kita ingatkan, dek tolong dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Begitu dia ucapkan, maka kita memberikan doa kepadanya, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Dan orang yang bersin kembali untuk mendoakan orang yang mendoakan baginya, karena dia telah didoakan agar mendapat rahmat dari Allah. Ia menjawab lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, dipetunjuk oleh Allah kepada kamu dan akan diberikan kemaslahatan bagimu terhadap apa saja yang akan menimpamu. Bapak Ibu yang berbahagia, berkaitan dengan bersin ini, di dalam hadis yang lain punya adab.
Hendaklah di saat seseorang bersin itu jangan melepaskan bersinnya dengan sekuat tenaga. Mengapa? Karena bersin itu merupakan rahmat bagi orang yang bersin. Lantas ia apa rahmatnya? Yang pertama dengan bersin itu adalah ia telah mampu mengeluarkan apa saja potensi penyakit yang ada di dalam kepalanya. Dia bersin di ketanyonya mangatlah oleh. Tapi lega paling lu, lega yang tiga. Menyukai lega yang kali yang kami memang merupakan sesuatu cobaan. Tidak lagi sunat untuk kita memuji Allah, hanya lega. Kadang-kadang ada di antara kita yang punya penyakit, kadang-kadang begitu keadaan suasana dingin, bersinnya bukan 2-3 kali, sampai dengan 10 kali belum selesai. Harus cari minyak angin dulu, isap baru habis. Nah, itu lagi bukan dalam mengeluarkan penyakit. Maka dalam konteks ini, kalau itu mengeluarkan penyakit, berarti andai kata saat ada dalam kepala kita dan di dalam otak kita penyakit itu yang tidak menular, maka hindari juga agar jangan mengenai orang lain. Maka di dalam hadis Rasulullah mengingatkan bagaimana adab seseorang itu saat bersin, hendaklah ia menutup mulut dan hidungnya dengan telapak tangan agar nilai bersin itu akan lebih kecil dan lebih terhindar, tidak sampai untuk membesarkan sekali. Ya. Kalau demikian menunjukkan bahwa adab apabila seorang bersin mengeluarkan daripada apa saja penyakit yang ada dalam kepala kita, hendaklah kita untuk menutup hidung kita, hendaklah dia meletakkan tangannya pada mulut dan mukanya atau pada hidungnya agar lebih bisa usahakan seringan mungkin suaranya. Jangan sampai dengan suara kalau ada anak kecil dapat terkejut gara-gara kita bersin. Ya, menutup jangan sampai jauh sekali terbang percik-percikan yang ada di dalam hidung kita. Walaupun itu adalah tidak menular, tentu saja itu adalah untuk membuat orang lain lebih nyaman. Kalau dalam keadaan seperti ini, tentu saja lebih berat lagi dituntut oleh agama, karena di saat kata ahli bahwa penyakit menular termasuk corona, sasaran masuknya adalah melalui hidung atau setelah masuk walaupun melalui mulut. Kalau orang bersin itu besar sekali potensinya untuk mengeluarkan, berarti sudah dalam keadaan saat-saat di satu tempat kena bala atau wabah yang sifatnya wabah itu masih ada terngindap penyakit menular, maka hendaklah itu untuk kita berusaha menutup. Kalau Rasul memerintahkan, mengharapkan ditutupnya dengan tangan. Kalau sekarang barangkali sudah dianggap untuk lebih tepat andai kata ditutupnya dengan masker. Ya, maka dalam konteks ini penggunaan masker itu akan lebih besar maslahah. Dan di dalam konteks ini menunjukkan bila kita lihat dalam hadis tidak ditulis masalah masker. Maka oleh demikian percuma yang dituntut oleh hadis yang menutup mulut dan hidung saat bersin adalah orang yang bersin, supaya tidak orang lain tak apa-apa karena tidak ada mengeluarkan penyakit yang menolak. Tapi dalam konteks COVID barangkali inilah sebabnya mengapa yang enggak bersin, yang bersin semua nutup. Karena mengapa? Supaya jangan terimbas kepada orang lain, bukan masalah menyangkut dengan keluar saja dari mulut kita. Oleh karena demikian dalam konteks ini penggunaan masker
sebenarnya itu adalah merupakan bagian daripada yang dituntun dan yang diharapkan di dalam ajaran kita sebagai sebuah adab dalam tata cara kita untuk apabila bersin. Itu yang pertama. Maka diminta kita supaya berdoa kepada orang yang bersin bila ia yakin bahwa yang mengeluarkan penyakit dalam tubuhnya itu adalah merupakan sebuah rahmat Allah. Maka hendaklah ia memuji Allah. Maka apabila tidak memuji Allah, orang itu tidak sadar saat bersin bahwa saat itu Allah sayang kepadanya untuk bisa mengeluarkan penyakit. Maka pujilah Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Begitu kita mendengar, maka sunat mentasmidkannya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga kamu dirahmati oleh Allah. Karena enggak ada lagi penyakit, mendapat rahmat dari Allah. Orang yang mendapat bagian itu doa dari kawannya, sunat untuk mendoakan kembali Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa ibu yang berbahagia, manfaat yang kedua menurut penjelasan hadis ini, bahwa saat kita bersin itu tubuh kita, seluruh anggota badan dari kepala sampai kaki itu tergoncang semuanya. Hana orang bersin hidung mentong, tapi jaro-jaro bahkan dalam perut sakit. Bersinnya mandum goncang, sama seperti goncangnya dunia ini apabila terjadi gempa, mengguncang badan tu dan bisa kontak ke mana saja dalam tubuh kita. Maka begitu habis bersin kita tenang kembali dan perut normal kembali. Begitu juga dengan seluruh anggota tubuh, itu adalah merupakan bahagian dari juga nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka itu juga karena alasan yang kedua, menurut analisa dari orang yang analisa, tapi hikmah yang lebih besar. Mengapa Rasul perintahkan? Allah yang tahu dan Rasul yang tahu, tak pernah habis-habis untuk kita ingin mengkajinya. Kemudian dalam konteks ini, betapa besarnya fungsi daripada tasmid, mendoakan. Pada suatu ketika dalam sebuah riwayat Abu Daud, perawi hadis itu yang punya sunan, pernah mengalami dalam sebuah kapal, ia mendengar di sebuah sudut ada orang bersin, dan orang itu memuji Allah. Setelah bersin dia mengucapkan Alhamdulillah. Dia enggak tahu siapa yang bersin, karena terdengar jauh di sudut kapal itu ada yang bersin. Kemudian dia bangun, dia mencari mana yang orang bersin itu, sampai dia menghabiskan biaya 1 dirham untuk dia bisa ketemu dan untuk mendapatkan siapa yang bersin tadi. Lantas akhirnya dia ketemu. Setelah ketemu dengan orang bersin, dengan ditunjukkan oleh orang lain, ia mengucapkan Yarhamukallah, dan ia membalasnya dengan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian ia balik ke tempatnya. Para ahli kapal yang lain sibuk untuk melihat, akhirnya menanya, dari mana dan mengapa aku mencari itu? Aku semoga doaku diterima oleh Allah dan dia diberi rahmat oleh Allah. Kemudian dalam riwayat itu dia sampailah ke tempatnya. Setelah dia tenang duduk kembali, didengarlah oleh seisi kapal itu suara, mana Daud telah membeli syurga Allah dengan harga 1 dirham. Jadi habis pen sabah dirham untuk yak tedat urang bersin ke yak mendoa untuk kun ya rahmukallah. Terdengarlah suara yang dari mana? Tahulah oleh kalian semuanya bahwa Daud telah membeli syurga Allah dengan nilai 1 dirham, yang seolah-olah nyan adalah balasan ji dengan gaya sedat orang yang bersin karena puja Allah untuk dia mendoakannya.
Allah gebalah dengan syurga seperti itu. Begitu besar pahalanya yang digambarkan. Oleh kerana demikian, di dalam zaman seperti ini, di keadaan seperti ini, menyona rakan-rakan yang bersin, mari kita biasakan untuk mendoakannya. Dan katanya yang bersin pibek kun lain kecuali hanya memuji Allah. Bentu banci bersin boh manokom. Nyana tu lagi nyana. Macam ditanya itu be kan? Di udung di bek tapi tetap memuji Allah. Dan bagi kita yang mendengar sunat untuk mentasmidkannya dengan mengucapkan yarhamukallah. Dalam lebih-lebih dalam konteks kita sedang terus saling mendoa di antara kita dalam zaman yang seperti ini yang belum berakhir, dalam konteks kita sedang terjadi COVID. Dan penggunaan masker bahagian daripada untuk adab bagi kita yang sedang mengalami penyakit flu. Kadang-kadang jangan bersin membuat orang lain tak tenang. Kalau kita tidak sakit, sebagai antisipasi dan preventif, siapa saja nanti ketemu dengan orang nakal dan ia enggak mau dan sedang bersinnya dan ia kebetulan kena, mudah-mudahan tidak terimbas untuk masuk. Karena mengapa? Keluarnya dari sini, tapi penelitian menunjukkan oleh para ahli mengatakan penyakit ini masuknya juga dari sini, melalui mulut dan melalui hidung dan juga melalui mata, dengan adanya yang disambut oleh lendir atau ya apa namanya basah yang ada, baik air mata, air hidung maupun air liur katanya. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, yaitu iza maridha fa'udhu. Apabila saudara kita sesama muslim itu sakit, maka iadah olehmu, kunjungi olehmu. Ya, dalam konteks ini, apakah si muslim itu adalah kita kenal atau tidak kita kenal? Apakah dia kerabat atau bukan kerabat? Yang kita tahu seorang muslim secara umum hukumnya adalah punya kewajiban apabila orang sakit, hak dia untuk kita mengunjunginya. Hak orang sakit itu dari kita orang sehat untuk mengunjunginya. Tentu saja dalam konteks ini, mengapa perlu untuk dianjurkan kepada kita orang sedang sakit itu untuk kita kunjungi? Tentu saja dalam hal ini banyak sekali hikmahnya. Namun Rasulullah pernah juga mengunjungi orang-orang yang sakit itu, dan ia bukan seorang muslim, tapi tak banyak. Tetangganya, pamannya, termasuk Abu Talib saat sakit dikunjungi oleh Rasul. Yang saat itulah yang diminta supaya dia mau bersyahadat, tapi enggak mau. Yang juga diingatkan oleh Allah kepada Rasul saat itu. Jadi menyangkut dengan ini, apakah mengunjungi sesama muslim itu adalah wajib atau sunat? Ya. Bahwa ulama mempertanggungkan bahwa hukumnya itu adalah sunat, dan bahkan bisa menjadi sunat kifayah. Ada yang berpendapat wajib atau fardu, tapi tidak jalan kifayah. Tidak satu orang sakit kita mengunjungi sekampung. Satu orang sakit jadi susah orang yang penting harus ada orang yang kunjung, harus ada orang yang datang untuk memberi semangat kepadanya, untuk wasiat bersabar kepadanya, untuk memberi bantu daripada jiwanya, karena membantu jiwa agar dia tenang, punya semangat daripada orang-orang yang sehat, lebih-lebih kawan akrab ataupun saudara dekat ataupun orang yang sangat dikagumi, maka itu menurut Ibnu Sina setengah daripada obat untuk dia cepat sembuh. Kita kunjung orang sakitnya, demam meno yang baik meno kita kunjung orang sakit, nyan hanjit untuk ubat bagi orang yang kon tenang jiwa.
Yang pertama sampai sana kita duduk, dia sedang sakit, kita ngobrol menyangkut yang enak-enak, yang kompak kita. Ini habis ini kita makan durian sama-sama, nanti biarin dia itu nggak sempat makan durian. Habis ini kita bisa ke sana, nanti kita minggu ini akan kita panen bulan. Itu cerita di depan orang sakit. Orang dah susah, dia gimana kepinginnya itu dengan dia. Tapi bagaimana juga ceritakan bagaimana sabarnya para rasul Allah, bagaimana sabarnya para ulama, bagaimana yang sakit ini adalah merupakan cobaan dari Allah, yang dengan sakit ini andai kata kita bersabar dengan sebaik, insya Allah akan menjadi kafarah terhadap kesalahan-kesalahan kita yang ada. Dan yang untuk menjaganya juga harus bersabar, dan itu juga akan menjadi sebagai penebus daripada banyak dosa yang sudah kita lakukan, dan kita tak lepas daripada dosa itu semuanya. Dan itu yang kita beri semangat. Kita beri semangat, jangan sesuatu yang membuat jiwanya semakin goncang, jiwanya semakin susah. Begitu, apa sakit Pak? Ya kebetulan ini sakitnya diabetes. Jadi bagaimana keadaannya? Pokoknya ini 900. Oh itu saya lihat itu kawan saya tetangga hari itu 600. 2 hari di rumah sakit langsung meninggal. Itu jangan, tidak tenanglah dia. Jadi bagaimana juga, maka berikan semangat pada dia. Banyak yang sehat. Menyangkut kematian itu bukan hak kita. Sakit adalah salah satu sebab, tapi ada yang tidak sakit juga adalah mati. Karena mati itu sudah ada. Yang penting bagaimana sakit kita ini diberikan. Kalau Allah memberikan kematian, hendaklah dengan husnul khatimah. Itu yang kita doakan. Bukan kita ingin melawan supaya jangan, nah kita harus berobat ini supaya mati ini harus kita lawan. Gak bisa dilawan mati. Nah seperti ini di mana COVID. Mari kita lawan COVID ini. COVID gak bisa dilawan. Kita harus husnudzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Ada hikmah yang kita tidak sampai untuk kita tahu. Apa hikmah Allah berikan bala ini? Apa hikmah kepada kita yang taat Allah berikan ini? Barangkali Allah bagi yang Allah ambil dengan jalan ini karena Allah ingin memberikan pahala syahid kepadanya kalau dia bersabar. Belum tentu kalau Allah mengambil nyawa kita dengan sebab tabrak lari atau tabrak adu kambing misalnya, belum tentu husnul khatimah, belum tentu dapat pahala syahid. Nah itu kita nggak tahu. Maka lebih bagus husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Jangan dengan kata-kata akan siap kita pakai tangan lagi di atas, siap kita lawan COVID ini. Jangan dilawan COVID itu. Nah, karena tahu, kita yakin COVID itu datang dari Allah, corona dari Allah, penyakit dari Allah semuanya. Tapi kita wajib berusaha, wajib sabar, wajib untuk kita ikhlas dan ridha, serta berusaha dengan sekuat tenaga. Itu yang kita lakukan agar mendapat pahala seperti pahala syahid. Andai kata Allah berikan memang dengan demikian, dengan sebab itu kita meninggal dunia. Dan jangan dianggap bahwa orang meninggal itu aib. Enggak aib. Banyak sekali sahabat-sahabat besar yang meninggal dengan wabah, seperti Abu Ubaidah, kemudian juga seperti ya ramai sekali ya, para sahabat-sahabat besar ya. Oleh karena demikian, namun dalam konteks kita menghadapi penyakit, dan penyakit itu adalah harus ada keterbatasan untuk kita mengunjungi, maka jangan dipaksa untuk mengunjungi, karena ini hadis dalam keadaan normal. Tapi bagaimana memberikan support dan semangat? Sekarang masih bisa barangkali, karena tidak akan tertular penyakit dengan WA atau dengan HP. Kalau dia buka, lantas kita semangat, bisa dengan ya video call barangkali, ya beri semangat pada dia. Kalau tidak bisa dikunjungi karena dia sakit, barangkali sakitnya sudah disuap, dan suap itu bukan disuap dikasih itu suap dalam bahasa Indonesia ya. Ini suap ini untuk pemeriksaan,
bahwa dia itu negatif positif, misalnya corona, tidak boleh dikunjungi demi preventif yang sangat diinginkan supaya jangan menular. Ada cara lain untuk kita kunjung, tidak dikunjung secara fisik, tapi masih bisa dikunjung secara non fisik atau secara media atau secara online. Ini yang kelima. Dan yang terakhir saya habiskan sedikit lagi, yaitu zamata fa'atba'hu. Apabila seseorang tinggal dunia, saudara kita, maka hendaklah kamu diantarkan sampai selesai ke tempat pemakamannya. Itu kewajiban, itu hak dia. Hak mayat itu sampai kita antar ke pemakamannya. Nah, walaupun bagi hak-hak yang lain, bagi si mayat itu adalah doa segala macam dengan tajhiznya. Tentu saja bagaimana kita antar kalau belum diselesaikan dengan persoalan-persoalan yang lain yang wajib untuk diselesaikan, mulai daripada memandikannya, mengkafankannya, kemudian menyalatinya, baru atba'ahu, antarkannya sampai kepada tempat bersemayamnya. Maka dalam hal ini secara normal maka dikatakan, dan itu sangat dianjurkan untuk kita bisa tidak hanya sampai salat, bisa mengantarkan. Barangkali yang dibutuhkan orang ramai kaum muslimin untuk diantarkan dua, yang pertama salat, yang kedua saat kita antar ke pemakamannya, itu bisa ramai. Kalau yang lain tidak butuh ramai. Bagaimana kalau ramai-ramai mau untuk disucikan atau untuk dimandikan? Tidak perlu ramai untuk dia dikafankan, tapi setelah disucikan, dimandikan dan dikafankan, itu dibutuhkan ramai. Bahkan dalam kitab Al-Janaiz disebut Ahkamul Janaiz disebutkan salah satu tanda husnul khatimah adalah orang ramai yang menyalatinya. Ya. Tanda satu daripada tanda husnul khatimah, orang salat sangat banyak kepadanya, tapi bukan diundang, mereka datang sendiri untuk salat. Itu tanda bahwa dia salah satu daripada tanda husnul khatimah. Nah, apa yang berbahagia dalam konteks keadaan hari ini, tentu saja menyangkut dengan tajhiz mayit, karena harus ikut protokoler, dan itu sudah ada fatwa-fatwa dari MUI bahwa harus dilaksanakan oleh tim medis secara khusus. Sebenarnya saya berpendapat kalau untuk memandikan itu harus ada spesifik dan orang tertentu dengan pengamanan yang tertentu pula. Begitu juga mengkafankan, itu adalah harus dengan orang yang tertentu, dengan sistem yang tertentu dan SOP yang sudah ditetapkan sesuai dengan protokol. Tapi saya kadang-kadang berpikir, tapi benar atau tidak, andai kata diberikan sedikit kelonggaran dalam konteks untuk kita tetap jaga jarak, bahwa salat itu diberikan kesempatan kepada seluruh ahli keluarga dan handai taulan untuk mensalatinya. Kalau tidak bisa dekat sekali, ya berdiri yang jauh. Nanti untuk tertular. Saya pikir kalau dalam teori-teori dikatakan apabila sudah dialirkan air, seperti kena pada tangan, kena air mengalir, selesai, bahwa virus itu mati. Orang meninggal kan sudah dialirkan air juga, seluruh tubuh dimandikan, mudah-mudahan airnya sudah mengalir, kan virusnya sebahagian bahkan semua mati. Kalau sudah mati kemudian secara protokol sudah juga dibalut dengan baik, begitu sudah selesai. Saya pikir demi untuk ketenangan dan kita ingin menyampaikan doa, salat jenazah gaib kalau tidak terhalang seperti itu tidak dibenarkan, karena di depan kita. Apa kita tunggu setelah dikuburkan? Itu alternatif kalau tidak sempat. Ini di depan, secara sosiokultural, secara kebiasaan masyarakat merasa enggak tenang. Jangankan itu,
Habis tanam saja, lantas tutup rumah, matikan lampu aja, merasakan nggak tenang seperti tanam pohon pisang. Kan begitu. Bagi orang Aceh, dalam mazhab Syafi'i, kita tahu habis meninggal, ramai-ramai bawa ke kubur, tanam, habis tanam, pulang, matikan lampu di rumah, kunci pintu pagar, nggak boleh masuk siapapun, hanya duduk dalam gelap supaya nggak ada yang datang. Merasa bahwa kita di tetangganya nggak enak, merasa bahwa kita ingin untuk bagaimana apa dia itu pingsan atau tidak keluarganya, maulah kita untuk mengunjungi dan ingin untuk ngobrol-ngobrol supaya dia ada teman. Ya, kalau perempuan ya oke, kalau nggak ada muhrimnya tak boleh keluar. Tapi sunat perempuan-perempuan lingkungannya temani dia, jangan sampai di rumah sendiri karena dia wajib berihdad. Andai kata yang meninggal itu suaminya. Maka dalam hal ini saya dengan sistem ini, tentang hal ini saya kadang-kadang kepingin mau nanya tapi nggak tahu nanya di mana. Karena begini, di antara teman-teman yang digugus hanya mengacu kepada ya itu protokoler yang sudah ditetapkan mulai dari WHO. Nah itu saya yang jawabnya. Bagaimana dengan taklil bahwa ini sudah dimandikan, ini sudah dikafankan, ada enggak resiko? Anda kata mungkin 2 meter atau 1,5 meter kita berdiri situ, terus dengan jaga jarak juga kita salat sama-sama untuk dia. Apakah bisa virus ini loncat kepada orang salat? Mudah-mudahan enggak ada lagi dia, hingga diberilah kesempatan untuk salat. Oh okeylah, menyangkut dengan dalam keadaan penguburan harus ikut protokoler lagi karena tidak butuh baca orang, itu silakan. Tapi tetap harus menjaga bahwa apabila tidak mudarat sekali, dengan cara normal harus menghadap kiblat dan harus itu dengan tata cara sebagaimana yang ada di dalam fikih walaupun dalam batas minimal. Itulah beberapa hal, barangkali itu kewajiban kita yang keenam. Mari sama-sama, dan kita mohon, andai kata salat itu, saya juga kalau seorang walaupun sudah dibenarkan ada fatwa boleh enggak ada wudhu dia salat, saya pikir tidak semudarat itu, karena masih bisa orang salat yang punya wudhu tapi dengan jaga jarak yang bisa teratur. Jadi dalam hal ini kita mohon dengan kearifan lokal Aceh bahwa menyangkut dengan itu hendaknya ada keistimewaan sedikit dan bisa untuk sama-sama kita memberikan taklil dan logika, serta untuk kita tetap sangat-sangat konsen untuk kita jaga kesehatan, dan menyangkut dengan masalah wabah ini kita terus stabilkan. Tetapi hal-hal yang bisa, saya pikir yang bisa untuk kita tolerir, mari kita untuk bisa untuk kita maafkan, dan itu kita lakukan sesuai dengan ketenangan daripada jiwa kita sebagai umat yang sangat-sangat cinta dengan syariatnya ini. Saya pikir demikian.